Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang bergabung, kita butuh tuntunan Tuhan untuk kita boleh berjalan, menjalani hidup ini, menjalani hari ini. Biar tuntunan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga, buat istri, buat anak, buat orang tua. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau bersekutu denganmu. Biar hati seperti hamba Kau boleh temukan di dalam setiap kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa, tidak memandang harta. Hanya hati seorang hamba yang Tuhan cari di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat hari ini, buat pagi yang indah ini, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan perlindungan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan
kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan yang terbaik hanya kepadamu, Yesusku. Ku berikan yang terbaik, penyembahanku hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi Engkau, Yesusku. Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, oh ku persembahkan hanya bagimu. Ku mau bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi apapun di dalam kehidupan, ketahuilah bahwa pagi hari ini Dia hadir. Dia rindu menjamah. Karenanya buka hatimu. Izinkan Dia berbicara. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami
Dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, tuntun langkah kami, berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya saudara, ya selamat pagi, kita bersyukur kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini firman Tuhan, sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, kita melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 56. Mazmur 56 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, "Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu." Ayat yang ke-14, "Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, ya. Bahkan engkau menjaga kakiku," kata firman Tuhan. "Ya, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Mazmur 56 ayat 13, "Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu." Iya, Mazmur ini ditulis oleh Daud, saudara. Seperti kita tahu bersama, Mazmur kebanyakan yang nulis adalah Daud. Dan ketika Daud menulis ini, ya mungkin pada kesempatan yang sama ketika dia sedang melarikan diri dari Saul menuju ke wilayah Filistin. Bahkan Daud harus berpura-pura menjadi orang gila agar dia tidak dicurigai dan tidak dikenali oleh orang. Saudara bisa membayangkan di dalam kesesakan, di dalam pelarian, mungkin kita belum mengalami seperti yang Daud alami. Dia dikejar oleh raja, seorang raja, ya, Raja Saul. Jadi saudara bayangkan kalau orang nomor 1 di dalam negara itu mengejar saudara. Bayangkan sekarang kalau kita dikejar sama Jokowi, saudara. Dan dikejar untuk dibunuh, ya. Di dalam pelariannya Daud menulis Mazmur, ya. Kalau kita lihat judul perikopnya Mazmur 56 ini, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Mempercayai Tuhan dalam kesusahan itu rasanya tidak mungkin. Ya, kalau ketika keadaan baik, semuanya baik, kita disuruh percaya itu gampang. Kita nyanyi kepada Tuhan, "Ku nyanyi haleluya." Saat keadaan baik itu gampang. Tapi kita disuruh percaya dan bernyanyi kepada Tuhan di saat keadaan lagi tertekan, dikejar orang nomor 1 di Israel, Raja Saul, untuk dibunuh. Itu tidak mudah. Saya tahu dan yakin ya bahwa pergumulan terbesar dari seorang manusia itu adalah ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Kalau kita hanya menghadapi masalah keuangan, masalah-masalah lain lah, tidak seberat dengan ketika kita diperhadapkan di depan kita, yaitu kematian, saudara. Tapi Daud pernah mengalami itu. Bahkan di dalam ketakutan, di dalam pelarian, di dalam jiwanya yang terancam, tertekan, dia menulis, ya. Judul perikopnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat yang ke-13 dia berkata, "Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu." Ya, Daud belum melihat pertolongan Tuhan saat itu. Tetapi dia berkata, ya, sekalipun di dalam kesusahan, ya, dia akan tetap membayar nasarnya kepada Allah. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Disuruh mempersembahkan korban syukur dalam keadaan yang tidak baik, tidak enak. Itu enggak mudah. Ya, di saat orang lain ketika mengalami pencobaan berkata, "Tuhan, kalau saya diselamatkan dari persoalan ini, barulah saya akan bersyukur. Saya bernasar, kalau Tuhan gini maka saya akan
ya melaksanakan nasarku. Tetapi Daud di dalam kelemahan, dalam tertekan, dalam keputusasaan dia tetap berkata, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Ya, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Bahkan di ayat 12 dia berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Tidak mudah saudara ya untuk menguatkan diri, bahkan terus mempercayai Tuhan di masa yang sulit. Tapi kita belajar dari seorang Daud pagi ini saudara. Dia berkata, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukurku akan kubayar kepadamu. Sebab apa? Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Daud berkata Tuhan telah meluputkan dia daripada maut. Ya, sebuah iman percaya bahwa Tuhan akan meluputkan dia ya dari kematian, ya. Bukan hanya kematian di dunia ini, karena kita semua pasti akan mati, itu tidak bisa akan ditangguhkan, mau pendeta siapapun, kalau sudah waktunya mati akan mati. Tapi Daud sedang berbicara tentang maut, yaitu kematian kekal dalam penghukuman. Dia percaya dia tidak akan mengalami itu. Seolah-olah Daud sedang berkata, sekalipun mungkin aku dibunuh oleh Saul, aku bersyukur karena Tuhan meluputkan aku daripada maut. Artinya apa? Tuhan menyelamatkan jiwaku, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sebuah keyakinan saudara, bahwa kasih setia Tuhan itu sampai pada kekekalan. Di dalam cahaya kehidupan ini berbicara tentang sebuah hidup yang kekal. Ya, kita semua percaya saudara. Karena itu kita tidak perlu terlalu bersedih ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, apalagi dia meninggal di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena ya orang yang meninggal dalam Kristus, ya dia diluputkan dari maut. Dia menerima kehidupan yang kekal di dalam kekekalan dan dalam cahaya kehidupan bersama dengan Tuhan. Biar hari ini apapun yang sedang kau hadapi dalam hidupmu, apapun persoalan yang sedang ada di depanmu, mari kita mau belajar daripada Daud. Di tengah keadaan tertekan, dia masih tetap meneguhkan kepercayaannya kepada Allah di dalam kesusahan yang besar. Saya yakin dan percaya kita tidak mengalami seperti apa yang Daud alami. Dikejar orang nomor 1 di negaranya untuk dibunuh. Kita tidak mengalami seberat apa yang Daud alami hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami masalah keuangan. Mungkin engkau sedang mengalami masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Ya, lihatlah, itu belum sebesar apa yang Daud alami. Kalau Daud saja dalam keadaan tertekan dia bisa berkata, aku akan tetap percaya kepada Tuhan, aku tidak takut. Nasarku akan kubayar kepadamu ya Allah dan akan kulaksanakan. Bahkan korban syukurku akan kubayar kepadamu. Hanya karena satu alasan Daud bilang, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Sekalipun kita mati, kita terluput dari maut, kematian kekal, ya karena kita sudah diselamatkan dalam Kristus. Ya bahkan dia berkata, Tuhan menjaga kakiku sehingga aku tidak tersandung. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa berjalan dalam kebenaran. Ya hanya karena anugerah Tuhan kita tidak tersandung dan jatuh. Maka aku boleh berjalan di dalam Allah, di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara yang terkasih, ya seberat apapun persoalanmu hari ini, pencobaan yang kau alami, biarlah kita mau tetap berkata kepada Tuhan, ya bahwa pertolongan dan kasih setia Tuhan itu kekal dan selalu diberikan bagi kita di dalam saat kesesakan. Orang-orang yang terus mencari Tuhan dan berkomitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat pembelaan dari Tuhan. Allah akan menenangkan hati kita dan Dia akan memberikan kepada kita jaminan kemenangan itu. Bahkan sampai pada kekekalan, kita sudah diselamatkan dari maut dan kita boleh berjalan di dalam cahaya kehidupan. Biarlah kita boleh mengakhiri pertandingan hidup kita dengan benar, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan.
Dan biarlah kita mau terus percaya dan setia kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tidak goyah menghadapi pencobaan, kesesakan, tekanan. Kami mau belajar menguatkan iman kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami bahkan sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kau kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kebenaranku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Kaulah Allah keselamatanku, Dia angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Kaulah Allah keselamatanku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Tuhan keselamatan bagi kami. Bahkan sampai pada kekekalan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Tuhan, Engkau sanggup, Engkau Bapa yang mampu Tuhan. Karena itu kami mau meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mau meneguhkan seluruh iman kami taruh kepada Tuhan. Bahwa Engkau gunung batu, kami mau terus percaya dan melakukan semua Tuhan nazar kami yang sudah kami ucapkan kepada Tuhan. Dan kami akan membayar korban syukur kepada Allah. Bahkan ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kami mau terus setia Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus setia mengikuti mesbah syukur, bahwa kami terus percaya, tidak goyah hari-hari ini, menaruh iman kami hanya kepada Kristus, karena bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berkati setiap mereka Tuhan hari ini, yang bekerja, yang bersekolah, kuliah, di mana saja. Tuhan menyertai, menjagai, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Biar tangan Tuhan yang menopang kami. Yang berulang tahun hari ini Tuhan berikan umur panjang, kesejahteraan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Perlindungan Tuhan sempurna. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati setiap mereka yang sedang sakit. Jamah lawat biar terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan bawa untuk kami ada dalam keberhasilan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan sepanjang hari ini. Kami menang atas setiap pergumulan. Kami menang atas amarah, kebencian, ketakutan. Kami menang hari demi hari. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Indonesia, berkati bangsa kami, hujan pertobatan boleh tercurah. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu.
Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.